ITB jurusan arsitek arsitektur tahun 2011. Mungkin di sini teman-teman mengenal beliau sebagai suara yang indah ya, gimana? Kayak apa nih? Masya Allah. Saya juga salah satu jujur ngefans banget sama beliau, ngefans sama ilmunya loh. Sama orangnya bisa dipertanyakan kalau insya Allah. Mungkin gimana tuh bapak ini? Saat ini kabarnya gimana? Gimana? Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Insya Allah. Mungkin kemarin saya dengar akan dari Medan. Mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman di malam ya, kemarin di Medan ngapain aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Alhamdulillah teman-teman, di siang hari ini kita bisa berkumpul bareng di ruangan aula yang insya Allah dirahmati Allah, karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah yang mulia. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau hingga hari ini kita bisa merasakan nikmatnya iman, Islam dan hidayah. Nanya apa tadi? Pengalaman hidayah. Jadi alhamdulillah dalam kesempatan ini kemarin dari hari Kamis saya dapat kesempatan mengisi 2 acara di Jakarta pagi dan sore di Hotel Fairmont. Di sana ada tamu-tamu kehormatan negara dari luar negeri juga, para menteri, dan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Kemudian hari Jumatnya pagi saya terbang ke Medan, nyampe siang, terus
Siangnya itu setelah Jumatan ngisi di salah satu sekolah di sana. Terus malamnya saya ngisi talk show di Masjid Al Jihad Medan. Setelah ngimamin maghrib dan isya juga. Di sana talk show-nya bareng Ustadz Cahyono sama Yudha Mansur. Terus hari Sabtu paginya juga ngisi di salah satu sekolah. Sama biasanya kalau saya ngisi talk show itu biasanya seputar motivasi Al-Quran, sukses dunia akhirat, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin sore nyampe di Bandung dan hari ini bisa silaturahim sama teman-teman. Insya Allah ya. Masih ke hati banget masalah. Jadi mungkin ya teman-teman juga bertanya. Mungkin kan saya dan mungkin teman-teman yang lain juga belajar Al-Quran gitu ya. Mungkin ada yang dari jenjang TK, SD dan sebagainya. Cuma bisa nggak sih kan kasih pengalaman gitu. Ada di mana pengalaman yang bisa dekat dengan Al-Quran, bisa tinggal dengan Al-Quran dan bisa memprosesnya gitu. Memproses banyak Al-Quran itu dengan sesuatu yang bisa dinikmati. Mungkin bisa berbagi pengalamannya mungkin dari belajar Al-Qurannya dari Bapak. Memang kalau mau melatih supaya bacaan Al-Quran itu berkesan itu butuh waktu. Dan saya merasa itu nggak serta-merta gitu. Kita bisa menghayati bacaan Al-Quran kita itu untuk proses. Karena banyak kita temukan ya ori-ori melantunkan Al-Quran mungkin sangat merdu dengan irama yang luar biasa, seninya itu tinggi banget. Tapi belum tentu bacaan Al-Quran itu bisa menyentuh hati. Karena itu dua hal yang berbeda. Metode powerful tilawah. Alhamdulillah selama kuliah di Bandung, saya masuk 2011 dan sudah 2015 di Teknik Arsitektur ITB. Alhamdulillah saya nemuin dua sosok guru spiritualitas saya yang sampai hari ini banyak banget andilnya buat saya. Yang pertama itu ada Ustadz Tengku Hanan Ataki LC. Ada yang tahu? Sebagian mungkin tahu ya. Ustadz Tengku Hanan Ataki LC, beliau itu orang Aceh juga sama seperti saya. Cuma saya baru kenal beliau itu di Bandung. Beliau itu lulusan jurusan tafsir Quran dan Hadis di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, nyampe di Bandung itu 2008 sampai sekarang beliau berdakwah di sana. Nah, dari beliau saya banyak belajar tentang tafsir Quran, tadabbur, tentang akhlak, tentang sirah. Nah, porsi paling besarnya itu adalah tentang powerful tilawah. Bagaimana melantunkan Al-Quran yang powerful yang bisa berkesan di hati, bisa nambah iman. Jadi tak sekedar indah, tak sekedar bagus suaranya, tak sekedar dilantunkan dengan irama-irama yang merdu. Misalnya kita bagaimana memaknai ayat, tentunya dengan tadabbur kuncinya. Kita memahami ayat yang kita baca sehingga kita bisa menerapkan irama yang sesuai. Misalnya ayat tentang neraka, tentang sedih, tentang azab, bagaimana iramanya. Ayat tentang tafsir, kabar gembira, tentang surga, gimana iramanya. Itu kan tentunya berbeda, pembawaannya berbeda. Kapan harus ditinggikan, kapan kita rendahkan. Misalnya kalau di lagu aja ada intro, ada ref, itu juga dengan tilawah. Ada juga baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi bacaan Al-Quran di dalam sholat itu lebih powerful, lebih menjawab, menjiwai. Dan saya nggak tahu itu kenapa. Mungkin ada energi lain, energi dari ibadah itu sendiri. Kemudian guru spiritualitas saya yang kedua itu nama beliau Syekh Ziyasin Al-Hakimi. Beliau itu mahasiswa S2 asal Yaman, bukan orang Indonesia. Beliau ambil jurusan farmasi, S2-nya farmasi. Keren ya, beliau itu udah hafal Quran dari kecil. Mungkin kita bisa bilang wajar orang Arab. Bukan sekedar hafal Quran, tapi beliau kuasai 10 model qiraat Al-Quran. Kayak gimana tuh qiraat? Qiraat itu tata cara baca Quran sesuai dengan logat Arab yang dicontohi sama Rasul dengan bimbingan Jibril. Misalnya qiraat yang beredar di Indonesia itu, yang masyhur di Indonesia itu qiraat Asim riwayat Hafs. Ya biasa aja yang kita dengar. Nanti ada qiraat lain buat bangsa Arab yang nggak bisa mengucapkan A, misalnya E. Misalnya ada qiraat Imam Warash,
Wadduha wallaili idza saji. Mungkin kedengarannya beda sama kita, aneh. Tapi itu ada riwayatnya, itu bersambung sampai Rasulullah. Rasulullah membenarkan bacaan seperti itu dan mempraktikannya juga. Ada ulama yang meriwayatkannya itu secara talqi. Nah, Syekh saya itu menguasai 10 model qiraat dengan hafalan, berarti setara dengan ngafalin 300 juz. Masya Allah, luar biasa. Beliau bukan cuma hafal Quran, beliau ngerti tafsir, ngerti asbabun nuzul, hafal banyak hadis, ngerti ilmu hikmah. Beliau bisa ceramah kayak ulama. Tapi yang kerennya apa? Beliau kuliahnya di jurusan farmasi, bukan di jurusan agama. Nah, Islam itu butuh sosok-sosok seperti beliau. Nah, beliau salah satu orang yang hingga hari ini menginspirasi saya, salah satunya. Beliau cepat sekali belajar bahasa. Mungkin ini berkah dari Al-Quran yang saya lihat. Akhlak beliau Qurani banget, ramah, murah senyum. Pokoknya bawaannya kalau ketemu sama beliau tuh pengen lama-lama, senang. Saya kenal beliau waktu 9 bulan di Indonesia. Tapi beliau udah bisa bahasa Indonesia. Luar biasa, Masya Allah. Ya, bahasa Indonesia beliau kayak Syekh Jabir lah. Masih ada kelihatan logat-logat Arabnya. Kemudian beliau bisa bahasa Arab udah pasti lah ya. Bahasa Inggris lancar. Udah bisa bahasa Indonesia sekarang. Beliau juga bisa bahasa Perancis. Sekarang udah bisa sedikit-sedikit bahasa Sunda karena tinggal di Bandung. Luar biasa. Karena beliau sosok yang sangat menghargai waktu. Jadi saya keberadaan beliau di Bandung, saya ketemu sama beliau di Masjid Salman ITB. Tapi saya selalu menyempatkan minimal seminggu sekali buat ketemu beliau untuk belajar Quran langsung secara talqi. Saya belajar supaya bisa melantunkan Al-Quran yang fasih dengan standar-standar. Dan itu susah sekali, luar biasa. Maka jadi sifatul huruf itu wakaf dan ibtidah itu harus benar. Gimana? Misalnya satu huruf aja itu apa orang membenarnya yang detail banget, luar biasa banget. Saya ketemu sama beliau itu minimal seminggu sekali dan beliau cuma kasih waktu saya 5 menit untuk belajar. Setoran hafalan, beliau kasih tahu koreksi 3 hal, kadang udah harus koreksi lagi. Begitu aja terus. Mungkin sekarang lagi break dulu karena beliau lagi sibuk tesis. Tapi biasanya beliau selalu sibuk dalam kegiatan yang bermanfaat. Waktu saya temuin di kantin, beliau sambil makan di depannya itu di sekitar kuliah, Masya Allah. Beliau sempat kecelakaan dan bed rest selama 6 bulan. Tapi selama 6 bulan itu beliau selalu murojaah di tempat tidur beliau. Dan beliau menyelesaikan setoran 1 model qiraat ke syekh beliau yang ada di Yaman via telekonferensi. Luar biasa ini. Sosok yang sangat inspirasi buat saya dan tentunya juga buat teman-teman setelah mendengar cerita dari saya. Kemudian kalau kesibukan saat ini, alhamdulillah saya bekerja di salah satu konsultan arsitektur di Bandung. Alhamdulillah langsung kerja setelah di wisuda. Nah, konsultan tempat saya kerja itu lokasinya itu gak jauh dari Masjid Al-Latif Bandung. Tahu Masjid Al-Latif? Tahu. Markasnya Pemuda Hijrah. Tahu Pemuda Hijrah? Tahu. Tahu ya. Nah, saya juga aktif berdakwah di sana. Saya termasuk kalau teman-teman bilang lah as-sabiqun al-awwalunnya lah. Ya. Kalau di Pemuda Hijrah gitu. Termasuk generasi pertama yang merintis. Walaupun foldernya itu murabi kita, Ustaz Tengku Hamid Ataki yang tadi saya ceritain. Nah, kita bikin satu gerakan dakwah yang fokusnya itu konsep dakwah itu sama anak muda. Mungkin teman-teman bisa melihat kok bisa sih kalau pemuda hijrah itu ngadain taklim rame banget. Gimana sih ceritanya itu? Nah, salah satu kuncinya itu adalah fiqhul waqi', memahami realitas. Memahami realitas maksudnya gimana tuh? Misalnya kita mau kedakwahin sama orang-orang yang lagi lapar gitu. Bukan kita dakwahin dulu, tapi kasih makan dulu. Terus kalau anak muda zaman sekarang tuh gimana sih trennya? Ya, kalau anak muda pasti senangnya sama yang lifestyle, sama yang keren. Terus pengen diakui. Salah satunya kita nyuguhin tema-tema kajian yang kekinian, yang anak muda banget, yang mereka butuhin banget dengan bahasa mereka. Kita ngemas poster, konsepin, kita share lewat sosial media, terutama di Instagram, sama di Facebook dan lain sebagainya. Yang anak muda banget, mungkin teman-teman yang udah lihat akun sosmednya Pemuda Hijrah pada tahu kan ya, di konsep banget kan ya. Dan orang-orang anak muda itu dengan bangganya Indonesia
poster-poster dari pemuda hijrah karena mereka ada proud. Nah itulah dakwah salah satunya dengan begitu. Itu juga dengan saya itu diutus sebagai duta sebenarnya di pemuda hijrah. Walaupun saya memang nggak nge-branding secara khusus ya. Secara duta ya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Kan namanya juga hijrah. Jadi bukan orang-orang yang udah soleh. Jadi marka dakwah kita bukan aktivis yang emang udah rajin ke masjid enggak. Itu parameter dakwah kita justru nggak sukses kalau gitu. Yang kita bikin itu orang-orang yang masih jauh dari agama, yang belum soleh, yang nakal secara pemikiran maupun secara perilaku, yang hobinya maksiat, suka keluar malam dalam tanda petik misalnya. Nah itu yang jadi target dakwah kita. Misalnya saya dituntut sebagai duta, kemampuan saya apa? Saya seorang arsitek dan alhamdulillah saya juga Allah titipkan amanah kemampuan bisa membaca Al-Quran. Nah saya manfaatkan potensi yang ada pada diri saya untuk dakwah. Caranya gimana? Mungkin teman-teman yang ngikutin sosmed saya bisa melihat, kok bisa sih saya ngimami misalnya nggak pakai baju koko, nggak pakai jubah, nggak pakai peci, malah pakainya meja panjang, kupluk, pakai shawl. Wah tidak banget ini, ntar dulu kan itu nggak melanggar syariat, aurat tetap ditutup. Nah itu kenapa sih kayak gitu? Itu bukan hawa nafsu saya, tapi itu dengan bimbingan Robbi kita juga, yaitu seni memikat hati. Itulah dakwah. Jadi teman-teman yang baru hijrah yang mereka merasa masih banyak dosa, ketika datang ke masjid melihat anak-anak yang makmur masjid itu gayanya asik, imamnya asik, mereka betah berlama-lama di masjid. Coba bayangin kalau mereka melihat orang di masjid itu jubahan, peci gitu, suci banget gitu. Sosok mereka udah mental duluan gitu, gak nyaman di masjid. Ini salah satu membuat anak muda punya zaman di masjid. Kita ngajak pokoknya bawa ke masjid dulu. Nah itulah yang saya lakukan. Kemudian saya juga memberanikan diri bersyiar di sosial media, lewat YouTube, lewat Instagram, dan bacaan Al-Quran. Dan tentunya ada tantangannya nih. Nah ini kita kaitin dengan tema kita hari ini. Ridho siapa yang kita cari? Itu awal-awal saya mulai berdakwah itu banyak tuh. Pro dan kontra itu banyak. Yang pro mensupport, Masya Allah ini mudah-mudahan jadi jalan kebaikan, sesuai dengan tilawah Al-Qurannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kontra juga mereka nyerang dengan dalil, sembunyikanlah ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan aibmu. Banyak yang nyerang itu, ibadah kok dipamerin gitu. Udah, kuncinya satu, ridha Allah. Jadi kalau orientasi kita ridha Allah, kita berdakwah ini untuk siapa sih? Kita mau orang-orang itu cinta sama Allah. Terus dalam berdakwah, kita itu gak akan, kalau istilahnya itu, terbang dengan pujian, tumbang dengan hinaan. Jadi biasanya mau dipuji kita gak melambung, mau dihina kita gak akan terbenam. Intinya sih seperti itu. Terus saja soal perkara riya misalnya, ujub gitu. Nah, itu kan ada ancaman biasanya ketika ada yang memuji, ada yang menyanjung gitu. Nah, memang itu adalah fitrah manusia, senang ketika dipuji. Riya dan ujub itu sebenarnya fitrah manusia yang menjadi jalan syaitan untuk menguasai kita. Tapi kalau kita berhenti bersyiar atau berhenti berdakwah karena takut dia, takut sumrah, itu juga bagian dari riya itu sendiri. Siapa juga yang akan mencontohkan kebaikan supaya orang bisa meniru kalau kita nggak mau ngambil peran itu? Makanya Rasulullah SAW itu selalu berpesan di antara doa yang harus terus-menerus kita ulang-ulang apa? Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Kemudian Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui dan juga syirik yang tidak aku ketahui, yaitu syirik kecil seperti dia, ujub. Kuncinya seperti apa supaya kita dijaga oleh Allah agar selalu lurus dalam niat? Kita selalu mengulang-ulang la haula wala quwwata illa billah, beristighfar, membanyak istighfar dan lain sebagainya. Intinya sih itu kalau saya kaitin benang merah antara ridho siapa yang kita cari. Jadi mudah-mudahan apapun yang menimpa kita, ketika hari ini banyak orang yang senang dengan kita, banyak yang jadi followers kita, nah itu gak membuat kita salah ingat.
Ustaz Yusuf Mansur yang saya sempat bertemu dengan beliau. Beliau juga ada nasihat dititipkan dari teman-teman kita yang sama juga berdakwah lewat sosial media juga. Mungkin ada yang tahu Ibrahim Quran, Tati Malik, tahu ya? Nah itu berpesan gitu. Kalau kita mau berdakwah, terus ada yang ngejudge dia, lawan. Jangan berhenti karena itu. Intinya seperti itu. Ya Masya Allah. Terus sebagai mana kita tahu ya, Muzamil ini kan seorang arsitektur ya. Seorang arsitektur. Beda loh, arsitektur dengan arsitek itu beda. Oh, beda. Arsitek itu orangnya, arsitektur itu ilmunya. Oh, Masya Allah. Nanti arsitek Sama arsitek. Masa seorang arsitektur gitu. seorang arsitek. Dilurus. Apa? Ya. Saya juga punya teman arsitek juga di UNY. Dia suatu cerita ketika pulang kampung. Kita bahwa arsitek itu sulit banget, gitu. Sulit banget dalam arti sibuk banget sehingga menyita waktu segalanya. Bahkan ketika itu dia sempat bingung, gitu ya, karena sulit untuk membagi waktu dengan akurat. Dan ketika menjalankan Muzamil ini bertolak belakang gitu ya, misalnya mungkin ada nggak sih kesusahan ketika waktu kuliah ya, ataupun hambatan, dan bagaimana tipsnya gitu agar bisa tetap bisa membagi dengan kita Al-Quran, membaca Al-Quran. Suka duka itu bakal selalu ada, siapapun itu, siapapun orangnya. Pasti ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia, ada kalanya diuji dengan berbagai ujian. Jadi teman-teman melihat hari ini saya kok jalan hidupnya mulus-mulus aja ya. Itu yang terlihat aja gitu, ataupun yang tercitrakan. Kita nggak tahu behind stage-nya kayak gimana tarbiyahnya saya, gimana perjuangan hidup saya itu di mana. Tetap aja ada jatuh bangunnya gitu. Gimana ketika kuliah dulu, kalau di jurusan arsitek itu kalau udah mau nugas, udah di penghujung deadline itu nggak tidur 3 hari biasa. Ini teman-teman ada yang sesibuk itu di sini kalau di rumah banyak ya? Enggak. Masya Allah, luar biasa. Artinya harusnya teman-teman bisa lebih produktif lagi dong harusnya. Tapi intinya sih di manajemen waktu sih kuncinya memang. Teman-teman kan mungkin kalau ikut self atau bimbingan pengembangan diri, konseling segala macam kan biasanya ada yang ngajarin itu bikin kuadran waktu gitu. Penting mendesak, tidak penting tidak mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak. Misalnya kan ada 4 gitu. Mana yang harus diprioritaskan? Nah ini sih kita kelola gitu. Jangan dibenturkan, karena kebanyakan mahasiswa itu suka nyalah-nyalahin gitu. Misalnya ketika ada tanggung jawab organisasi, kemudian ada tanggung jawab kuliah, terus suka dibenturin gitu. Ayo lapor organisasi, gue belum selesai tugas nih gitu. Padahal waktunya itu ada 24 jam gitu. Harusnya bisa dong di manage, ini bisa, ini juga bisa. Saya itu waktu kuliah alhamdulillah aktif di banyak unit ya. Saya aktif juga di unit kebudayaan Aceh, salah satu unit di bawah ITB. Kemudian saya juga sempat mimpin LDPS di bawahnya LDK itu, namanya Garis Keluarga Besar Mahasiswa Islam Arsitektur. Saya sempat jadi ketuanya. Kemudian saya juga aktif di himpunan walaupun cuma jadi anggota. Kemudian saya juga, kalau teman-teman merintis unit baru di bawah naungan Salam ITB namanya UPTT, unit pengembangan tilawatul Quran. Di sana sifatnya pembelajarannya seperti mentoring juga, transfer ilmu lah seputar Al-Quran. Terus ya banyak lah. Terus saya minimal seminggu sekali saya selalu menghadiri ta'lim yang diadain sama murabi saya sekarang, Ustaz Kata-Kata. Biasanya saya seminggu sampai 3 kali ngikorin beliau. Saya selalu bawa hadiahnya kemana-mana buat merekam tausiah beliau. Ya teman-teman kalau subscribe YouTube saya lihat sebelum saya posting bacaan Quran saya itu di bawah isinya Ustaz Hanan semuanya. Kalau teman-teman yang lihat, nah itu dulu saya lakukan ketika saya masih mahasiswa. Saya merasa butuh dengan ilmu saya, butuh iman itu dirincang minimal seminggu sekali. Saya terkesan dengan ceramah-ceramah beliau yang dari hati banget, sehingga saya merasa rugi banget kalau melewati. Jadi sesibuk apapun kuliah saya tetap saya prioritaskan buat taklim.
Dan alhamdulillah itu banyak banget manfaatnya yang saya rasakan sampai hari ini. Terus minimal seminggu sekali saya juga talaki sama Syekh Yasin yang tadi. Terus di samping harian itu belajar hafalan, tadarusan. Saya juga waktu sibuk-sibuknya kuliah dulu sempat gabung di Odoj juga, di One Juz. Intinya mau sesibuk apapun tetap bisa kok. Kalau kita bisa memanage waktu dengan baik. Kalau perlu sih teman-teman bikin list harian apa yang harus dikerjain hari ini. Teman-teman bisa tulisnya ketika menjelang tidur atau pas bangun tidur gitu. Tidurlah lebih awal, bangun lebih awal. Seperti itu. Bila perlu berikan sholat malam. Di sana itu banyak inspirasi yang bisa Allah hadirkan, bisa melembutkan jiwa, sumber hidayah, sumber ketenangan. Bacaan Al-Quran di waktu itu lebih berkesan. Seperti firman Allah di Quran surah Al-Muzammil ayat 5. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari itu lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan Al-Quran di kala itu lebih berkesan. Dan itu benar banget. Saya ngerasain banget. Mungkin kalau teman-teman melihat rekaman di YouTube saya Surah Ar-Rahman, banyak teman-teman yang bilang kok rasanya beda gitu. Salah satunya adalah karena itu adalah sholat tahajud, sholat qiyamul lail berjamaah. Karena memang sensasi membaca Al-Quran di tengah malam itu berbeda. Apalagi ditambah lagi di dalam sholat. Mungkin ya kebanyakan pemuda sekarang, bahkan khususnya anak remaja, lebih memilih kehidupan dunia yang ya notabene yang pura-pura gitu ya. Mungkin apa sih motivasi dari Kang Muzamil sendiri untuk memilih menekuni atau jalan dakwah ini? Inspirasi saya itu dua. Yang pertama surah Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah kan nyuruh kita itu belajar akhirat dulu, tapi jangan lupain juga porsi kalian ketika di dunia. Saya alhamdulillah dapat kesempatan belajar Quran itu dari kecil. Belajar baca itu di lingkungan keluarga, diajarin sama orang tua. Terus pas SD belajar di TPA, mungkin teman-teman juga sama ya. Terus cuma saya punya kebiasaan, punya hobi dari kecil itu saya suka niruin suara qari yang saya dengar. Kan kalau di Aceh itu kan suka diputerin ngaji biasanya sebelum azan berkumandang. Nah dari kecil saya senang banget niruin suara-suara qari tersebut. Nah potensi ini dilihat sama orang tua saya. Waktu saya kelas 5 SD itu saya dapat belajar intensif, belajar tilawah, belajar membaca Al-Quran dengan mungkin kalau istilah Malaysia itu taradum, seperti yang diperlombakan di musabaqah. Nah, saya belajar di lama dari kelas 5 SD. Kemudian waktu SMP saya sempat tinggal di rumah tahfiz. Jadi pulangnya nggak ke rumah, hafalin Quran di sana. Jadi mulai jauh dari orang tua dari SMP. Target hafalannya itu khatam Al-Quran selama 3 tahun. Jadi 1 tahun itu harus 10 juz, 1 bulan itu 1 juz, atau semalam itu 1 halaman, 1 hari itu 1 halaman. Ngafalinnya itu dari habis maghrib sampai 1 jam setelah sholat isya. Kita itu dibangunin 1 jam sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh setoran misalnya. Nah terus baru sekolah, saya sekolah dari pagi sampai sore. Terus pulang sekolah setoran hafalan lagi, hafalan yang udah lama dihafal. Emang motivasi awal saya masuk ke rumah tahfiz tersebut sebenarnya dipaksa sih sebenarnya. Saya kan dari majelis taklim, lihat udah punya kemampuan baca Quran nih. Saya nih ditingkatin dong ke hafalan gitu. Nah waktu itu lagi ada program dari pemerintah daerah, ada beasiswa buat mendidik hafiz Quran. Jadi tinggal di sana itu benar-benar gratis, makan gratis, segalanya gratis, bahkan dikasih jajan. Jadi memang pengen ngejadiin generasi hafiz Quran. Nah waktu itu saya masuk kelas 2 semester 2 ke SMP. Cuma 1 tahun setengah sempat di sana. Nah hafalan Quran saya belum khatam waktu itu. Nah saya konsultasi sama orang tua. Ini mau tetap tinggal di daerah, asal saya dari sini, atau pindah sekolah melanjutkan SMA ke Banda Aceh, jadi sekolah yang favorit, sekolah ekstra yang favorit, supaya bisa menerusin kejar cita-citanya lah misalnya. Akhirnya umi saya itu berpesan, kamu
hijrah aja tapi jangan tinggalin Qurannya. Itu doa bagi saya. Atau quote ataupun pesan bagi saya yang menjadi doa pada hari ini, usahakan kamu harus jadi seorang yang berhati Mekah, berotak Jerman. Hati Mekah itu maksudnya spiritualitas, akhirat yang kita kejar. Salah satunya dengan Quran, dan otak Jerman itu intelektualitas. Kita juga harus berprestasi, kita juga harus sukses dengan potensi kita. Dan alhamdulillah setelah sekolah bisa 3 tahun di salah satu sekolah boarding school di sana, bukan pesantren, saya nggak pernah pesantren. Alhamdulillah bisa melanjutkan sekolah di kuliah di ITB, bisa sekolah dan bisa lulus tepat waktu, alhamdulillah. Dan hingga hari ini boleh jadi ini semua adalah berkah dari doa orang tua. Itu dahsyat banget yang saya rasakan. Makanya teman-teman ini masih kuliah, benar nih kayak tadi ada salah satu kontestan yang nyampein kabarin orang tua itu udah banget. Saya selalu luangin waktu minimal seminggu sekali buat telepon umi saya yang ada di Aceh. Minimal ngasih kabar. Seminggu sekali itu saya rutinkan tiap malam minggu. Itu agenda wajib saya. Minta doa, nanyain kabar, ceritain segala macam. Sebenarnya bukan cuma mungkin kalau mungkin benar-benar nggak tahu ya bisa kangen orang tua atau enggak. Sebenarnya orang tua itu lebih kangen sama kita. Dan selagi orang tua itu masih ada, jangan sia-siain. Jalan menuju kesuksesan itu, pintu gerbangnya itu besar banget, ada lewat orang tua. Wasilahnya itu lewat doa orang tua dan ridho juga orang tua. Begitu kan? Ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama untuk meningkatkan peran insyaallah. Mungkin sesi terakhir ya. Sesi terakhir ini kan kita ingin sedikit mempelajari makomatnya sedikit yang kan akhirnya bahwa Muzamil ini juga menguasai beberapa lagam ya seperti Qurbi, Bayati, Hawa dan sebagainya. Mungkin bisa sedikit sekitar 15 menit ini memperkenalkan lagam-lagam ya kepada teman-teman yang sama bisa jadi inspirasi. Baik, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Tadi saya udah ngejelasin soal qiraat ya. Qiraat itu kan tata cara membaca Al-Quran. Itu tata caranya aja. Kemudian ada yang namanya tilawah. Tilawah itu tingkatannya itu di atas qiraat. Setelah mengaplikasikan salah satu dari qiraat ke dalam tilawah, ketika kita bertilawah itu dituntut untuk mentadabburi maknanya. Itu baca Quran yang sebenarnya itulah tilawah. Kalau qiraat itu caranya aja. Nah itulah tilawah. Makanya firman Allah yang pertama itu iqra, bacalah, nggak nuntut apa-apa, baca aja udah. Tapi ketika wahyu udah lama turun, berubah redaksinya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu tilawah. Beda nih redaksinya. Tapi kalau di Indonesia sama aja, bacalah, dua-duanya bacalah. Tapi hebatnya bahasa Arab itu berbeda dan orang Arab paham itu luar biasa. Nah tilawah itu dibagi menjadi 2 caranya. Yang pertama ada yang namanya mujawwad atau tarannum. Mujawwad itu dari tajwid, mujawwad atau tarannum. Yang kedua ada yang namanya murattal atau tartil. Gimana bedanya? Kalau mujawwad itu bacaan yang slow motion, seperti teman-teman jumpai di event Musobaqatul Quran atau Muhammadul Haflah. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat, slow motion. Nah itu namanya bacaan Al-Quran secara mujawwad atau tarannum. Kemudian kalau bacaan Al-Quran secara tartil atau murattal, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, "Wazidna 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Menurut tafsir Ibnu Katsir, artinya itu bacaan Al-Quran yang perlahan-lahan, terukur, konsisten, sambil memenuhi makna ayat yang sedang dibaca. Nah ini ranahnya tilawah, memenuhi makna ayat yang sedang dibaca, tapi kekonsistenan bacaan itu masuk ke kategori tartil atau murattal. Nah ini mungkin kita lebih familiar dengan murattal ataupun tartil, karena seperti imam saat membaca Al-Quran dalam sholat itu kan secara tartil. Saat kita bertadarus sendirian itu tartil. Menghafal Al-Quran, murojaah itu tartil. Nah mengenai ilmu qiraat
irama yang diaplikasikan ke dalam bacaan Al-Quran baik secara mujarrad ataupun tartil, nah itu ada ilmu, ada disiplin ilmunya sendiri, namanya nafar irama, atau istilah lainnya maqamat. Maqamat itu jamak dari maqam. Maqam itu artinya style. Kalau maqamat Al-Quran, maqamatul Quran artinya Quran recitation style, irama yang diaplikasikan ke dalam bacaan Al-Quran. Ada apa aja? Sebenarnya ada banyak banget gitu, yang jumhur ulama membolehkan dipakai ke dalam bacaan Al-Quran. Sebut saja ada irama kurdi, nahawa, ajam atau jahanam, ada hijaz, ada bayati, ada sobat, ada sikar, ada rast. Ada 8 yang masyhur. Yang terkenal itu ada 8 yang saya tahu. Walaupun sebenarnya masih ada lebih luas dari itu. Sebenarnya irama-irama itu adalah buah dari tradisi bangsa Arab. Karena Al-Quran itu turun berbahasa Arab dan harus dilanjutkan dengan lahjah Arab. Dan tentunya irama yang jumhur ulama sudah disepakati sama jumhur ulama, irama-irama tersebut sesuai dengan karakter Al-Quran. Mungkin hari ini kita kenal ada langgam Jawa, tapi belum tentu sesuai dengan karakter Al-Quran. Walaupun tajwidnya itu tepat. Baik, langsung aja saya kenalin satu-satu secara singkat ya. Nah, saya kenalinnya itu di tartil aja ya, secara frontal ya. Oke, yang pertama itu ada yang namanya irama kurdi. Irama apa? Kurdi. Irama kurdi ini sering dibawain sama Muhammad Al-Junaid, Ahmad Sa'ud, Syekh Fahad Al-Kandari, Syekh Ahmad Nufai, dan sebagainya banyak. Nah, itulah irama kurdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Nah itu irama kurdi. Kalau tangga nadanya berkomposer dengan tangga nada yang barusan. Jadi nggak ada tuh istilahnya itu mah iramanya Tuhan Junaid, itu iramanya Misyari Rashid, nggak ada gitu. Syekh tersebut hanya mengaplikasikan salah satu style atau salah satu maqam dari irama-irama yang ada. Tapi irama itu bukan milik mereka. Mereka hanya membawakan secara karakter mereka dengan style mereka. Jadi seperti itu. Misalnya variasi yang lain ada banyak banget. Misalnya Tuhan Junaid waktu kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu versi Tuhan Junaid. Kalau versi Syekh Ahmad Nufai gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kedengarannya sama gak? Sama ya, itu aja, cuma variasinya aja yang beda. Apa yang bikin sama? Jenis iramanya, tangga-tangga sama, stylenya sama. Itu irama kurdi. Nah, karakter dari irama kurdi itu melodius, sedih juga, karena asalnya itu dari daerah Kurdistan. Nah, ini salah satu irama favorit saya yang sering saya bawa karena memang cocok banget buat penghayatan. Jadi saya lanjut ya, saya singkat. Yang kedua ada yang namanya irama nahawan. Nah, irama nahawan ini sering dibawain sama Syekh Rashid, paling sering ya. Di muatak beliau yang terkhusus di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
stop. Kalau kurdi itu kan sedihnya itu lebih menyayang. Variasi lain dari irama nahwan misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya irama nahwan. Oke, udah berapa? Dua. Yang pertama tadi apa? Kedua? Bisa membedain? Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti udah dapat. Oke, yang ketiga ada yang namanya irama ajam. Nah, karakteristik dari irama ajam itu adalah gembira, bahagia, sukacita, senang, anak-anak, nuansa anak-anak happy terus ya. Nah, irama ajam itu contohnya surah Fatihah lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi karakternya itu gembira, bahagia. Tangan nadanya kayak gimana? Persis dengan tangan nada do re mi fa sol la si do yang kita kenal di dunia musik modern. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama kan? Kalau kita lagi bosan dari kata-kata yang delapan itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu irama ajam. Bisa nangkap? Sama ya? Kalau referensi palingnya itu kalau di Indonesia ada Ustaz Abu Usama Helsi, beliau suka bawain irama ajam, atau Syekh Sa'id Al-Ghamidi di pertengahan juz 1 atau di pertengahan juz 5 di surah An-Nisa atau di awal surah Al-An'am. Itu Syekh Sa'id Al-Ghamidi bawain irama ajam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu irama ajam versi Al-Ghamidi. Udah berapa? Tiga. Kurdi, nahwan, ajam atau jihad. Oke, yang keempat ada yang namanya irama Hijaz. Yang apa? Hijaz. Namanya namanya dari Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu namanya irama Hijaz. Karakter dari irama Hijaz itu kearab-araban ya, sama mistis, menyeramkan. Itu emang itu karakternya. Kayak band songnya Prince of Persia gitu ya. Iya nggak? Kayak musik country gitu ya. Sebenarnya memang pakainya langgam hijaz ya, style hijaz. Ya itulah irama hijaz. Karena memang gak cuma dipakai di Al-Quran,
Di dunia musik ataupun di dunia nasyid itu juga dipakai ilmu-ilmu maqamat. Bahkan sampai adzan, syair semuanya pakai irama dari maqamat. Buat referensi kalau belajar ilmu hijaz itu dengerin Syekh Hani Al-Rifai. Syekh Hani Al-Rifai itu paling sering bawain langgam hijaz. Kemudian yang kelima ada yang namanya irama bayati. Irama apa? Bayati. Tahu Syekh Mahir Al-Waikili? Enggak? Atau Syekh Muhammad Ayub? Malah dia Syekh Bandar Balila, Syekh Imam Masjidil Haram sekarang? Enggak tahu juga ya? Enggak, irama bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang apa ini? Agak-agak sedikit mirip dengan Kurdi. Karena memang mana ada bagian atasnya itu mirip Kurdi, bagian bawahnya itu berbeda sedikit. Itu yang apa ini? Itu bayat. Kalau dengar selawatan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bayat. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawil Ayah, ishtaqnani wal hawa nadana, wal hawa nadana. Itu bayat juga. Banyak aplikasinya. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan bayat. Saya azan maqam yang lain belum pernah lihat ya. Apa? Udah. Berapa lagi? Yang belum? 3 ya. Yang udah berapa? Yang pertama tadi apa? Dua. Masih penasaran sama yang 3 lagi? Atau udah aja? Sekarang aja ya. Yang ke-6 ada yang namanya irama sobar. Irama sobar ini irama yang paling sedih di antara semua irama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu namanya irama sholat. Karakternya yang paling sedih di antara semua irama. Biasanya kalau imam-imam dari Timur Tengah ketika nyampe di ayat-ayat tentang azab neraka, kalau yang sedih-sedih itu biasanya dibelokin ke irama sholat seringnya. Kemudian yang ke-7 ada yang namanya irama sika. Irama apa? Sika. Sika, bukan sika, tapi sika. Sika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti namanya singkat. Atau kalau di syair yang terkenal, tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah azan. Baik, bisa kenalin semuanya udah 8. Udah kenal dengan setiap irama? Kalau saya tes udah tahu nggak? Jadi pas saya sih harusnya tiap ini ya kalau sih pikir apa. Tapi nggak apa-apa. Ini buat introduction aja. Mudah-mudahan dengan mengetahui ilmu sedikit dari ilmu makaman, introduction dari makaman ini bisa menambah motivasi teman-teman dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Seminimal-minimalnya itu teman-teman jadi lebih senang dengerin murotal dibanding dengerin lagu-lagu galau yang gak jelas. Yang mendidik, gitu lah. Sama-sama. Setelah jaziran Jamil, mungkin karena waktu kita terbatas ya, mungkin bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan. Berapa pertanyaan? Dua pertanyaan. Berapa? Materi was 8 ya? Enggak, yang Ikhwan dulu. Sama yang Ikhwan? Enggak ada. Perkataan itu dosa-dosa kita. Salah satunya itu yang menyebabkan kita itu. Makanya kita itu perlu istighfar, cari lingkungan yang bisa mencas mulia kita. Salah satunya menghadiri majelis ilmu, taklim para ulama. Kemudian kumpul sama teman-teman soleh yang jadi pengingat buat kita. Itu ketika memilih lingkungan. Kalau kita belum siap untuk terjun ke lingkungan katakanlah yang kurang baik, kita dakwahi. Nah, itu pilihannya ada di kita. Kemudian yang kedua, jaga makanan. Pastikan setiap rezeki yang kita makan itu halal dan thayyibah. Karena itu ngaruh banget. Kalau mau jajan, cek dulu ada label halalnya enggak. Kalau mau ke restoran, kalau mau ke hotel itu, karena itu ngaruh banget. Ada sedikit rezeki ataupun makanan yang syubhat, yang haram yang harus bilang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan memudahkan jalan syaitan untuk menggoda kita. Dia akan bisa masuk melalui aliran darah kita lewat rezeki yang syubhat dan halal dan haram ini. Nggak usah jauh-jauh, buat saya kok susah ya taat giliran maksiat kok tak apa-apa di sana. Itu periksa dulu makanan yang kita makan salah satunya. Makanya rahasia dari dahsyatnya apalagi makan syari kan dari dua orang tuanya itu rezekinya itu halal banget. Tahu kisahnya yang sampai mau dapetin buah yang halal itu daripada memilih kebun. Dan nggak usah saya kisahnya lagi ya. Terus gimana juga Imam Syafi'i ketika nggak sengaja melihat betis seorang perempuan yang udah tua bisa bermasalah dengan hafalan dia. Yang biasanya itu sekali baca langsung hafal, sekali baca gimana dahsyatnya. Satunya itu lewat. Teman-teman mau nggak kalau lihat kita kuliah sekali baca teman-teman langsung hafal ya? Salah satunya itu ya sebagai kita lewat apa namanya berkata makin apa ya? Al-ilmu nurun wa nurullah la yuqalil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahayanya Allah itu nggak akan mau masuk ke dalam hati yang bermaksiat. Itu sih.